Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun anda berada, baik di rumah maupun studio, baik di luar angkasa maupun di bawah laut maupun di Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, ini seperti janji saya waktu saya berangkat dari rumah ya. Saya mau menuju ke Karoseri Irsyad Putra atau yang tepatnya berada di Sengon. Ini di sini saya tidak akan pesen bak, tapi melainkan saya di sini mau bertemu dengan Om Irul karena saya dapat selenging-selenging dari Mas Sony dan kawan-kawan YouTuber truk lainnya yang ada di area Alas Roban. Kalau Om Irul itu ambil truk atau membeli truk ya, seperti apa nanti yang akan saya tanyakan ke Om Irul. Langsung saja kita wawancara Om Irulnya ya, karena saya sudah berada di sini. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya sudah bareng dengan Om Irul. Ini ngemeng-ngemeng atau listen denger ya cara itu ini Muni-muni. ini Om Irul kok denger kok ambil truk sendiri atau membeli truk sendiri. Ini boleh saya kasih lihat ini armadanya yang mana, karena memang ini sudah berada di Karoseri Irsyad Putra ya. Ini saya boleh dong sedikit review truknya Om Irul ini biarpun belum dipasang bak. Ya ini bingung kalau mau dijawab review itu karena apa ya. Nah ini truknya yang direview apanya terusan ya. Kalau baru kan sama semua. Kalau bak untuk uji kir ya kayak gini ya. Ya kalau mau dicaci kayak seperti di komen-komennya video saya ya ini baknya kecil kayak bak sapi, terus pengamannya wagu. Nah, padahal udah tak sampein kalau itu hanya bak untuk pengajuan serut untuk surat kir. Oh berarti untuk armada dari Om Irul sendiri, ini Om Irul mengambil dari pabrikan Isuzu ya, dengan tipe MR71 dengan tipe 5,8 atau biasanya disebut dengan HD. Sudah tahu nggak 71 yang 5,8 sama 5,3 dan yang lainnya spesifikasinya nih? Karena saya sering nonton bola racing jadi saya tahu. Dan juga sering ngopi. Ini saya juga tidak merekomendasikan ya, karena Om Irul juga ngasih kejutan sama saya, ini tidak ngomong-ngomong wah saya mau ambil truk mau ini cuman saya hanya ingin bertanya, mungkin di dalam kabin boleh nih kita ngobrol-ngobrol. Panas tadi kan? Panas apa di luar saja? Di luar malah enak karena apa kita berdiri sama tinggi, kita duduk sama rendah. Ya, ini berarti miminnya sedikit kesel nggak apa-apa ya, karena kameranya nggak bisa ditaruh karena kita posisinya ya sambil berdiri di luar. Enak malah. Nah, ini gini. Mau lendotan apa gimana? Mungkin lendotan biar enak ya. Kita langsung panggil saja sama bosnya Irsyad ini biar nanti kalau ada pertanyaan langsung bisa kita nanti dulu. Oh, nanti dulu. Saya mau tanya sama jenengan, kalau bosnya Irsyad Putra itu nanti sampai jangan dulu dong. Istilahnya apa? Brand ambassador jangan sampai ketutupan, oke? Jangan istilahnya mau sembunyi biar nggak ditanya sampai. Wah, ini pelanggaran ini saya tahu ini sebenarnya. Tapi karena nggak ingin ditanya. Kalau sudah ketemu bola racing itu saya jujur tadi saya udah harus minum 3 gelas biar imbang gacornya. Ini pinter banget ini karena Om Irul ini mau ngindu, kalau bahasa sininya mau ngindu ya, atau mau inggatan, biar enggak saya tanya-tanya. Jadi bos Irsyad Putranya disuruh di sini biar nanti yang menjelaskan bos Irsyad Putranya ini nggak bisa, karena ownernya dari truk ini bukan bos Irsyad Putra tapi ownernya ini adalah Om Irul. Nah ini saya mau sedikit banyak boleh kok. Apa harus sedikit? Istilahnya hanya cuman kita saling sharing ya Om ya. Ini ada pesanan dong. Ini masa kameranya nyoting saya terus. Yang mau tanyakan sama Irul nih, Om Irul, kan banyak nih dari mania truk yang sering tanya ke saya ini, bahkan kenapa sih Bolawok sendiri tidak mengambil unit dari Mitsubishi Canter. Nah, betul, ini daripada saya yang menjawab, Om Irul sendiri kan kebetulan juga bisa tergolong seorang showtracker dan berawal dari mania truk, yang sekarang alhamdulillah sudah keturutan impiannya karena pernah ngobrol sama saya pengen punya truk sendiri. Nah ini kenapa Om Irul sendiri kok ini bukan masalah kita membandingkan atau meningkatkan produksi yang lainnya ya, Om Irul sendiri memilih Isuzu NFR 71 dengan tipe 5,8. Itu ya awalnya satu dari si kepala kuning sama si kepala putih itu kan
dari kabin itu kan kepalanya kan besaran sih, kepala putih. Nah, terus lebih lega gitu, walaupun nanti ternyata setelah di modifikasi interior itu nggak tahu jadinya malah jadi lebih lega yang mana itu nggak tahu. Nah, Terus terus giginya ada 6. enggak 32 enggak. 7 jadi 7 sama mundur ya. Terus kalau pada bilang ya, pada bilang itu kencengan si kepala putih kalau di tol. Nggak tahu sih sebenarnya karena saya bukan profesi sopir. Dulu sih pernah nyopir, tapi udah lama leren. Nah, ini seperti yang tadi Om Irul bilang kalau untuk masalah dalam kabin ya. Nah, ini saya hanya sedikit memberikan pengetahuan saya karena saya memang kebetulan pengemudi dan juga perawat dari beberapa armada yang ada di Bulawak itu menggunakan Isuzu NMR 71 Om ya. Betul. Kalau untuk dalam kabin memang untuk si Isuzu NMR 71 ini dia menang karena dia lebih lega. Tapi kalau untuk posisi dari si pengendara ataupun posisi dari co-driver sebelah kiri waktu pas tidur itu memang kita akui kalah nyaman dibanding dengan si kepala kuning. Nah, kalau untuk masalah teknologi yang kayak kemarin Om Irul bilang si Canter sendiri teknologinya lebih menang di kamera Mundur. waktu pas mundur. Dia memang lebih menang. Tapi ini pun juga bisa diganti karena sekarang sudah di setiap toko variasi sudah ada kayak LCD yang Android yang bisa waktu kita pas mundur itu juga sudah bisa. Betul. Ini ada beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh si kepala kuning atau dari si Canter dan juga ada kekurangan yang tidak dimiliki oleh si kepala putih ini sendiri Om sebenarnya. Ya, gimana ini? Nah, itu tergantung dari fasenya kita. Kendaraan ini memang kita project untuk kebo-keboan atau untuk perang atau untuk santai, itu tergantung dari kita sendiri. Ini saya belum menjawab pertanyaan dari beberapa remisa di video saya ya. Kenapa kok saya tidak memilih si Canter dan saya memilih si Isuzu sendiri. Nah, karena basicnya untuk si Isuzu ini memang dia diproduksi itu untuk pekerja berat Om. Nah, saya kan memang dulu juga menggunakan Canter lebih dari 8 tahun ya. Saya beralih ke Isuzu NMR 71 itu tahun 2019. Awal mula saya membawa si Om Bros. Berarti dari tahun 2008 Canter pertama keluar sampai tahun 2018 berarti saya 10 tahun menggunakan armada Canter. Nah, kalau untuk dari segi kenyamanan memang Canter lebih menang. Itu memanjakan. Itu di bagian mana itu? Suspensi, kemudi? Mulai dari suspensi, pengemudi, dan juga kalau untuk rem, kalau untuk Canter yang semakin ke sini memang dia remnya semakin enak karena kampasnya dia lebih besar dan walaupun dalam kondisi panas dia keunggulannya tidak kalau ini bisa dibilang bantat Om. Kalau untuk si Isuzu sendiri kalau misalnya sudah panas biasanya remnya bantat atau stop. Nah, kalau untuk dari masalah segi kecepatan, memang si Isuzu NMR 71 ini dia lebih kenceng dibandingkan oleh Canter sendiri. Jika masih dalam kondisi sama-sama keluaran dari pabrik lo ya. Ya, tahunnya sama, muatannya sama, bandingannya harus seperti itu. Mesinnya juga belum sama-sama diutak-atik. Ya, ini memang dia lebih kenceng. Tapi kalau untuk ditanjakan, jika sama-sama tipe HD itu kuat sama kuat, cuman kalau ini tidak bisa disentakkan. Blower. Beda dengan si Canter sendiri. Kalau istilahnya orang ngomong kalau dalam kondisi berhenti di tengah-tengah tanjakan, ini dia ngempos. Tapi kalau Canter dia masih bisa disentakkan. Nah, seperti itu salah sedikit kelebihan dan kekurangannya dari Canter Magica. Makanya kan kemarin kan sempat ngapa sih bertanya-tanya sama saya kok nggak ambil Canter, nggak ambil ini. Saya juga pernah tanya itu. Ini ngomong Om Irul beli Isuzu, saya kasih tahu jawabannya ya. Betul. Saya juga nggak menutup kemungkinan saya kepingin si Canter karena saya kepingin naiki kendaraan atau truk atau anggota niaga yang bisa membuat si pengemudi sendiri itu nyaman Om. Tapi kita balik lagi untuk di zaman sekarang ini tidak ada muatan yang bisa dibilang di bawah dari standar tonase. Rata-rata dia melebihi tonase atau overload ya. Ya pasti. Nah, untuk si Isuzu ini memang dia didesain untuk muatan berat. Jadi alhamdulillah selama saya menggunakan barang dari Isuzu itu perbandingannya sangat signifikan, kelihatan banget Om. Di waktu kendaraan itu saya gunakan untuk perang atau muatan berat itu alhamdulillah sampai sekarang kayak si Om Bros hampir mendekati 3 tahun saya belum pernah mengalami hal-hal kayak
perawatan kaki-kaki yang begitu sulit. Hmm. Nah, istilahnya rata-rata kan yang kalau Om Irul sering tanya ke sopir-sopir yang sering dimakan atau gampang rusak kan di lahar ya. Iya, lahar. Nah, itu untuk si Isuzu RMR 71 ini memang dia basicnya lebih kuat. Kalau jenengan pengen yang lebih kuat lagi ada, ambil dari pabrikan Hino. Nah, itu memang dia lebih kuat lagi. Kalau enggak Dina, Nah, Dina. dari Toyota Dina itu memang itu lebih kuat lagi karena basicnya dia untuk muatan berat, contoh semisal kayak mobil dump atau Dump truck. angkutan material galian C. Nah, ini kenapa kok saya untuk saat ini masih memilih si kepala putih dibanding si kepala kuning, karena basicnya saat ini saya armadanya masih saya pecut atau saya gendir, saya paksa untuk kerja keras Om, seperti itu. Mengenai masalah mesin dan radiator tadi yang saya bilang cepat aus ya Om ya. Iya. Logika ini kalau menurut logika tolol saya ini, Iya, iya. menurut logika tolol saya